Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Karena saya mau kedatangan teman yang sangat spesial. Dia mau naik gunung, memimpikan Seven Summit. Nanti kita ngobrol sama dia. Sebelumnya saya mau bikinin teh. Nanti pas dia datang, kita ngobrolnya sambil ngeteh. Teh aja tapi. Rencananya teman saya ini mau melakukan pendakian ke Gunung Agung dan Gunung Raung. Raung itu dikenal sebagai puncak sejati. Apa kita panggil aja kali teman saya ini? Kong. Weh, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Tos dulu lah kita. Gimana kabarnya, Pedo? Ini biasalah kabar Lagi selalu baik. ngapain? Gue mau ngeteh, coy. Wih, boleh dong. Aku mau dong. Aku bikinin. Oke, nice yang banget. buatmu. Apa kabar semuanya? Wih, ini udah siap banget yang berangkat. Kayaknya hari ini gua bajak deh kontennya dia. Berujar. Bebas berujar. Berujar. Jadi ini kita diundang nih hari ini. Diundang. Kayaknya gue yang jadi host kayaknya deh. Gimana? Lo yang jadi host aja. Oh iya, Gua bagian masak. Oh iya. Lo bagian masak ya. Wow, ini alatnya keren banget. Lo yang host, gue yang masak. Oke. Hari ini gue bajak kontennya dia, Berujar. Gue sih ingetnya konten dia tuh tentang ngiming-ngiming, terusnya by the way anyway busway, terus brada and sister gitu. Tapi gue nyimak terus sih kontennya dia, nyimak banget gitu loh. Dan hari ini gue diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Cuman waktu gue sedikit, Pedo, cuman paling 5 menit paling do. Gimana? Jangan lah. Oh jangan, oke. Ini tehnya sengaja gue bikin banyak biar obrolan kita panjang dan lama. Siap. Soalnya gue hari ini padat banget jadwalnya. Ini mau kemana ini? Gue mau naik. Mau berangkat ya. sekarang? Iya, mau naik. Ini kereta udah ntar lagi nih gitu loh. Udah kita nyantai dulu. Oke, buat siap. lo mah kereta bisa nunggu. Nice. Aduh. Siap. Maksudnya apa itu? Kamu sabar. Siap. Kong. Iya. Ngemeng-ngemeng nih. Nice ya. Lu kan punya planning Seven Summit tuh. Iya. Ya sih. Gimana itu mimpi kita Iya, itu? Gimana itu? Seven Summit itu adalah harapan semua para pendaki ya. Iya, harapan kita semua. Dream banget itu semua. Kalau saya ada beberapa cuman setengah lagi nih. Bukit Raya, Latimojong, Binaya, itu terakhir Karten itu, 4 lagi daerah timur itu. Wah, Karten tuh iya, adalah mimpi. saya sih berharap Pedo bisa nemenin gitu. Insya Allah. Bisa nemenin, gue dream banget itu bisa bareng sama Pedo kita gitu. dari kecil ya. Kong, Yuk. ngemeng-ngemeng nih. Kemarin itu kan masih ada aja tuh tragedi-tragedi di ini gue sambil masak air nggak apa-apa ya? Enak. Tragedi-tragedi di beberapa gunung tuh yang hilang, Iya. yang ditinggalin temen, Iya. yang meninggal. Gimana sih? Iya Dulu itu kita jarang banget denger yang kayak gitu. Kenapa akhir-akhir ini lebih sering denger berita duka dari gunung? Iya, yang terakhir tuh aku dengar yang di Perahu orang Bekasi itu ya. Iya. Terus yang di Gunung Guntur si Gibran gitu. Terus ada beberapa yang di Gunung Abo juga ada di daerah Makassar. Nggak tahu juga sih, mungkin prepare atau teman-teman seperti itu nggak kompak atau seperti apa gitu. Iya. Aku nggak ngerti juga gitu. Apa mungkin karena dia yang janjian itu? Nah iya, ketemu, bisa jadi. Ini di sosmed, di Iya. IG misalnya dia, Iya, benar. yuk Bisa naik jadi. bareng, janjian di sini. Apa itu salah Iya. satu kemungkinan? Karena kan gak saling kenal mereka. Kenalnya cuma pas di janjian jalan benar. bareng aja. Bisa ya kan? jadi sih indikasi jalan itu. bareng itu tuh. Indikasinya saya melihat gini, ada open trip ataupun ada share course atau bahasa-bahasa sekarang ya. Sekarang share Jadi course. pengen naik gunung, nggak ada yang temen, ada di grup pendaki ataupun cari barengan. Iya. Ayo ke gunung ini, nah itu akhirnya rame-rame dan itu tidak terkoordinir gitu loh. Iya benar. Nah akhirnya dia nggak tahu kondisi dia sakit, lemah, lapar atau apa gitu. Nah itu mereka nggak. Bawa perbekalan atau enggak? Betul, ya iya. kan? Dan juga biasanya orang-orang yang ketemu di jalan itu dia nggak begitu memikirkan dia gitu, Iya. memikirkan gua aja nggak belum tentu bisa gitu. Bener. Apalagi yang ngebawa orang banyak ya gitu, akhirnya overlap lah gitu. Karena kan sekarang itu naik gunung jadi Hype banget. jadi iya. hype, Iya, mungkin benar. jadi hobi Iya. banyak orang sekarang gitu loh. Betul. Jadi pas gua inget nih waktu masih bujangan ya. Jadi kalau gua naik ke gunung tuh orang tua pasti ngelarang, semua pada ngelarang, Iya, satu benar. kampung ngelarang. Tapi sekarang nggak disuruh juga, orang udah pada berangkat semua ke gunung. Bahkan emaknya, ibunya semua pada ngikut Pada semua ngikut gitu. semua naik gunung. Seru dah pokoknya. Sampai anak-anak kecil ikut naik gunung. Nah, Kalau iya. dulu kan kita mau naik gunung itu referensinya Wah, nggak ada. bener, iya, bener, Referensinya susah. Bener dong. Kalau sekarang sosmed itu
udah ngereferensiin aja mau ke gunung apa tinggal googling, wah udah akomodasinya lah apa segala macam Iya, udah. benar. Bahkan sampai teman perjalanannya pun bisa kita cari Iya, benar, di sosial benar. media. Iya. Dan gue yang ironis nih ya, ada pengen ikut nih cowok nih, dia posting di grup apa sih? Gue pengen ke Gunung Anu gitu. Siapa yang mau gabung? Nah, cuman di garis bawahi terutama cewek. Nah itu udah modus banget gitu loh. Lu kalau mau naik gunung aja, nggak usah ada ketentuan. Ketentuan Aduh ya. lucu, geli gitu loh. Geli banget naik gunung, diutamakan tujuan cewek apa gitu, ya? modusnya apa gitu. Dia mau naik gunung, kita mencari partner yang tepat gitu loh. Bukan untuk ya buat gagah-gagahan atau buat pencitraan. Seperti itu dong. Dia naik gunung itu nggak tahu sih ya resikonya itu adalah ya kita ngantri nyawa ibaratnya istilahnya kita ngantri nyawa ke gunung itu. Betul. Karena alam itu nggak bisa jangan nyepelin alam deh, galak lo macam-macam sama alam, Iya, serius benar, lo macam-macam sama alam, selesai. Ya tadilah terjadi hipotermia, Benar. kelaparan, terus ditinggal temen, Tersesat sih yang paling tersesat. parah. Dan itu Kondisi tersesat, iya kalau misalnya dia bisa tenang, bisa Iya, slow betul. untuk gimana caranya keluar dan punya basic ilmu. Kalau Betul. tersesat gimana? Kalau kagak, iya. iya nggak sih kalau? Emang skillnya itu ya. Karena naik gunung itu bukan masalah dia bisa atau tidaknya. Iya. Nah kan emang proses ya. Jadi proses naik gunung itu pertama ya dari amatiran dulu. Kemudian dia proses amatiran, dia mau berkembang atau belajar atau bertumbuh. Kalau dia mau nggak mau belajar ya udah, dia akan menjadi selamanya amatiran. Tapi kalau misalnya saya melihat pedo ini dia berkembang, dia bertumbuh, akhirnya dia menjadi profesional gitu. Nah, gue juga jadi ngikut-ikutin dia gitu sebenarnya. Jadi Gua hanya penikmat, ya. iya. Udah. Gua kalau dibilang pendaki gunung bukan, saya bukan pendaki gunung. Anak gunung bukan. Oh, bukan ya. Saya anak mama saya. Saya hanya suka naik gunung kalau lagi senggang. Bener. Begitu. Ya, gue jadi berproses, pengen profesional gitu. Akhirnya gue belajar. Nah, jadi ya selama pendakian ini udah nggak kerasa nih 20 tahun 20 tahun pendakian tuh ya nggak ada namanya hipotermia ataupun kelaparan. Jadi gue udah belajarin semua Ya tuh. kurang lebih 20 tahun lo sama Amatiran. 20 tahun gue Yes. sama. Iya, Kita kan jalannya bareng. Yes, benar. Jadi emang Udah proses lama ya, ini gue ini apa sih belajar banget gitu loh. Belajar banget tuh itu, Dok. Ya banyak waktu yang Banyak kita waktu, ya. lewatkan melewati perjalanan naik gunung karena Betul. planningnya Iya. gunung. Tapi selain gunung ya sungai, curug, Curug-curug ya. laut pun kita pernah Coba, iya. nikmati gitu. Tapi betul, tetap betul. aja balik lagi ke gunung-gunung juga. Nah, Kong, menurut lo Kong, kemarin itu sempat ramai juga. Ya balik lagi sosial media itu adalah tempat berbagi info yang cepat banget. Info Iya. apapun di sosial media cepat cepat nyampe ke masyarakat gitu loh. Iya. Waktu itu gue pernah baca, ada beritanya begini, ada perempuan yang hipo, Ya. tapi bukan diperkosa bahasanya, tapi Setubuhin kali ya? disetubuhi Ya, gitu pernah loh. baca doa, ya, Tapi pernah. disetubuhi dia. Setahu gua, penanganan hipo itu tidak untuk disetubuhi gitu loh. Iya, betul, Ini salah gitu. Iya. Kenapa makin kesini makin banyak anak-anak pencinta penyuka Iya. kegiatan naik gunung dikotorin sama hal yang kayak gitu. Salah minum obat, salah baca atau gimana sih? Iya. Jadi kan ini melewati fase dulu ya. Ada orang beberapa fase nih, fase pendaki di zaman non digital, era digital kan belum nih. Betul. Nah mungkin yang sekarang ini dengan belajar berguru yang bukan pada tempatnya. Iya. Nah itu ada apa sih? Mereka pakai pola-pola. Udah ilmu Iya apa lah itu? seperti itu dan tidak ada dalam medisnya gitu. Iya benar. Hipo ya bukan ditangani seperti itu. Asli itu ditelanjangin katanya terus dipakai dong. Masya Allah iya. Ini Jadi- kan ini ngotorin gitu loh. Sekarang kayak gini. Ada lagi cerita pendaki di sebuah gunung digerebek Oh iya. karena sedang melakukan hubungan. Nah, Iya, iya, ini menggelitik sebenarnya. Iya. Ya mesum di gunung ya sebenarnya sih ya jangan. Cuman kalau untuk pasangan-pasangan yang sudah sah, Iya betul. sekarang gini Kong, Iya. kita naik gunung menikmati suasana alam yang kita nggak nikmatin tiap hari Iya. dengan pasangan, terus kita melewatinya begitu saja. Iya. Sayang Kong. Betul. Tapi kalau untuk digerebek rasanya melakukan Iya. hubungan itu kan ya hak asasi semua orang sebenarnya sih. Iya. Ini pandangan lo gimana Kong? Gua sambil nyeduh, tapi keras Kong. Iya. Licin. Jadi memang absurd banget ya, konyol gitu loh. Pandangan lo gimana tuh? Menurut Konyol lo, gitu. cowok-cowok yang tidak berakhlak Mm-mm. di jalur pendakian manapun, kalau ada
kejadian-kejadian kayak gitu, yang kena cewek-cewek yang kena hipo, tolong akhlaknya dipakai lah, ya nggak sih kok? Iya Minimal betul, lo etika ya. berakhlak itu pasti harus punya etika Iya, gitu. betul. Ada yang butuh bantuan kayak gitu ya dibantu, jangan dimanfaatkan. Iya. Masa dimanfaatkan dari sedang tidak berdaya diperkosa? Betul. Anjay itu. Jadi Wajar apa sih kalau pendaki gunung, pecinta alam, apapun itu kategorinya yang pengen jalan-jalan, memang harus salah satu syaratnya itu dia harus paham dulu tentang kode etik tadi, kode etik pencinta alam, kode etik masyarakat setempat gitu kan. Bahkan di poin pertama itu kode etik pencinta alam itu bahwa alam beserta isinya adalah milik ciptaan yang Tuhan, milik Tuhan yang Maha Esa gitu. Terus kemudian itu dibahas yang poin keduanya tentang kearifan lokal masyarakat setempat, nusa dan bangsa itu dibahas juga gitu. Nah itu kayaknya udah bablas Dok, udah Pak Pegat, udah pikirannya udah cabul, udah seperti itulah. Memang niat kayak gitu. sepertinya Niat dari awal. Niat udah dibawa gitu kan. Udah nggak tahu juga itulah. Tapi jangan ditiru ya Dok ya. Jangan ditiru. Khusus buat untuk teman-teman. cewek-cewek yang sedang semangat untuk melakukan kegiatan naik gunung. Iya. Gue saranin. Ini gue bukan ngajarin karena gue juga memang biasa jalan sama cowok-cowok karena teman gue cowok-cowok termasuk engkong. Prepare dari awal, dari sebelum berangkat lo mau ke gunung apa, lo harus prepare. Betul. Prepare kesiapan fisik, perbekalan yang harus dibawa. Gua mengusahakan selalu gue bawa tenda sendiri. Kenapa? Karena lebih nyaman. Gue hanya sendiri di tenda gue gitu loh. Iya, betul. Jadi jangan, gue nggak mau karena gue berat, nggak usah naik gunung, lo di rumah aja tidur kalau nggak nyalon. Nggak usah naik gunung karena kalau naik gunung ya lo harus prepare bawaan lo sendiri. Gitu. Iya betul. Ya nggak sih, terus Iya, buat betul. cowok-cowok juga, aduh jangan sembarangan lah ya kongnya merusak image. Iya. Jadi memang ada beberapa beberapa absurd jadinya konyol ya. Jadi kemarin tuh ada yang lagi viral, dia menaik di menara merbabu dengan joget TikTok. Kemudian juga ada yang sampai bugil, sampai pakai celana dalamnya. Dan kemarin juga ada beberapa yang di Gunung Gede, saking ekspektasinya dia pengen mungkin apa nggak tahu modusnya apa, mungkin pengen tenar atau seperti apa gitu. Mereka melakukan hal-hal yang nggak sepantasnya gitu, dan itu nggak perlu juga sebenarnya. Saking excited. Iya, bisa jadi itu modusnya apa nggak tahu gitu. Jadi teman-teman naik gunung ya biasa aja nyikapinya Biasa gitu, aja ya, jangan lebay. nyikapinya gitu, euforianya. Mungkin dia terlalu semangat, Iya. terlalu senang karena naik gunung, jadi Iya. dia bertingkah konyol. Betul, Tahu Dok. konyol apa bodoh ya itu? Saya sih lebih cenderungnya, saya juga nggak menyudutkan mereka ya, artinya ya saya berharap ada perubahan sikap gitu loh. Ada perubahan sikap ya, kalau naik gunung itu jangan disamain sama di rumah, jangan disamain. Jadi memang kita punya alam gitu loh. Punya alam, punya kita tuh tamu ya. lah, tamu Numpang seperti kita. itu. Gitu Dok. Nih gue bikinin teh kong. Enak banget nih kayaknya nih. Kita berapi-api nih hari ini, temanya bener nih. Temanya apa ya hari ini ya? Enggak, ya temanya lu mau berangkat ke Raung dan Agung gitu. Iya benar-benar, minta doanya teman-teman ya. Terus itu kesiapannya gimana? Saya hari Kamis berangkat, Pedo. Kamis Jumat saya itu perjalanan. Saya ke Surabaya dulu karena ada beberapa teman yang ada ketemu dulu lah gitu. Jadi ada teman dari Semarang sama di Surabaya. Jadi saya dikumpul di situ dulu. Nanti setelah itu Bali beresin. Emang ada kegiatan juga opsi bersih dari 10 Seven Summit di Pulau Bali. Salah satunya Gunung Agung, kemudian Batu Karu, kemudian Bukit Ruyaan, banyak sih, Gunung Abang, kemudian juga Gunung Batur. Banyak banget di situ, ada 10. Jadi rencananya Jadi saya Bali dibagi, mau jadi sini ya? gua dipilih di Gunung Agung. Seperti itu. Nanti tanggal 23 24. Nanti selesai itu saya ada beberapa 3 hari saya pengen explore dari beberapa yang belum kesampaian. Antaranya salah satunya ada Gunung Abang juga. Gunung Abang tuh pengen banget gitu. Gunung Abang, kemudian Gunung Pohen itu juga banyak. Jadi kecil-kecil tuh emang bagus lah tipenya gitu. Nanti setelah di Bali saya nyebrang lagi ke Banyuwangi. Kebetulan tanggal 29, 30, 31 itu ada kegiatan juga di ekspedisi Raung seperti itu. Nah, pasti kan teman-teman di luar sana bertanya kok, kayak kita gini kerja agak naik gunung mulu. Iya bener sih. Duitnya dari mana? Bener. Pasti teman-teman di luar mau Iya, tahu. iya. Gua hampir jelasin kok. Gue dari seminggu, jadi bulan ini aja gue Sabtu Minggu kemarin dari Ciremai turun, lanjut lagi ke Ujung Kulon 4 hari, Ujung Kulon turun ke gunung ke Solo, Jogja, Klaten, turun lagi ke Cilebu, dan ini terakhir berangkat lagi gitu. Iya, jadi kita tuh sebulan itu nggak bisa kalau diem aja. Iya benar-benar. Nggak tahu ya. Kita tahu kok ke teman-teman. Iya. Duit kita tuh dari mana? Iya. Duit lo dari mana? Gue sebenarnya duit tuh nggak ada ya, tapi kalau gue pakai ilmunya Sujiwo Tejo, Dok. Jadi kalau gue pengen mau itu harus ada gitu loh. Jadi nggak punya, tapi kalau gue mau itu harus ada. Nah itu semesta dan itu selalu ada. Iya, dan itu selalu ada. Semesta mendukung. Itu semesta.
banyak uang, banyak apa ya? Tapi nggak punya waktu gitu seperti itu. Banyak uang belum tentu banyak waktu. Iya. Ada Kita juga banyak waktu, tapi uangnya belum tentu ada. Tapi ada juga bisa juga gini. Ada yang punya banyak waktu, banyak uang, tapi nggak punya waktu. Betul. Ada yang nggak punya uang tapi banyak waktu. Iya benar. Nah, gue nggak gitu. Gue banyak uang, banyak waktu, dan banyak semuanya, dan everything. Keren kan itu? Jadi gue bayar 25, 26, sampai 30, 35 tahun tuh gue kerja kerasnya di situ. Iya, jadi gue pengen pensiun dini, nanti gue pengen selesai misi-misi itu, seperti itu. Ya pengen sih ada dream ya tadi. Seven Summit, betul. Kemudian bukunya bisa terbit. Nah itu gue pengen banget gitu, karena gue sering nulis, sering narasi lah gitu. Iya betul. Proses lah. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya sama Ngkong ini punya mimpi yang sedang kita ingin wujudkan kembali. Ya sebenarnya beberapa gunung sudah pernah kita daki, betul, tapi kita pengen bahasanya, kita mau nge-rewind kembali, dan itu salah satu mimpi kita mau melakukan pendakian Seven Summit. Mulai dari mana sih rencananya? Dari Banyuwangi, dari Semeru dulu. Dari Semeru. Gagal karena ada perbaikan lagi. Iya, perbaikan. Saya udah cancel lagi. Udah tuh trip kita mulai nggak jadi ya. Iya, dari Semeru itu nyebrang lagi ke yang tertinggi di Lombok. Di Lombok itu kan ke Rinjani. Dari Rinjani nyebrang lagi ke Makassar, Latimojong, beresin ke timur lagi ke Binaya, Maluku, Karten, balik ke Bukit Raya, pulang ke sana ke Sumatera, Jambi, Kerinci. Dan kita sedang membuka sponsor. Iya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini, yang denger ini, tolong support kami, kegiatan kami. Apapun itu bentuknya, disupport lah gitu, mudah-mudahan. Semoga teman-teman yang di perusahaan bisa mensupport kita melakukan pendakian Seven Summit Cilegon. Yes. Seven Summit. Ya, mudah-mudahan tercapai lah gitu. Mudah-mudahan tercapai. Iya. Kalau misalnya nggak ada yang support pun, ya kita berangkat. Ya, memang egoisnya gua, mungkin egoisnya Pede juga, apapun itu terjadi gua lakuin gitu loh. Ya syukur-syukur tadi semesta itu selalu mendukung gitu loh. Semesta selalu mendukung apapun itu. Ya salah satunya tadi gua mau berangkat ke Agung, mau berangkat ke Raung, teman-teman ngirim beli tiket, jadi langsung dibayarin tiket, alhamdulillah. Ngirim seat lah ya. Iya, udah tenang aja nih, udah dibeliin tiketnya. Wah, alhamdulillah, belum apa-apa nih padahal. Memang kemarin tuh juga saya beberapa kegiatan dari dulu itu ada aja. Luar biasa. Dan ini perjalanan yang lama. Saya pernah ke 2008 itu estafet dari Lombok, Tambora, Tari Agung kan, Tambora Rinjani Agung. Dan itu bener-bener di duit itu cuma ada 5.000 perak, sumpah itu. Dan itu absurd banget. Jadi gua ada kegiatan dari disponsori oleh Kementerian Kepariwisataan lah pada saat itu. Nah kemudian gua ngirim lah profil. Jadi ada beberapa yang dapat nih kategori dari Banten, perwakilan 2, gua sama Babe Dundi itu. Nah itu di tangan itu 5.000. Zaman dulu nggak ada WA, nggak ada, cuma ada balasan email. Iya. Gua nekat aja lah, nekat gitu loh. Akhirnya gua coba datengin teman-teman, gua saweran lah, ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih logistik, ada yang ngasih kopi, pokoknya banyak banget. Nah dari situ gua ngasih nomor rekening. Nah ada nomor rekening, jadi di jalan tuh tiba-tiba masuk 200, masuk 400, masuk 100, 150, 50. Sampai pulangnya juga dapat itu loh. Itu pengalaman yang berkesan lah. Dan ini sebenarnya sih sekarang udah punya backup sekarang. Jadi ya memang ya mudah-mudahan ada sponsor gitu, ada yang ini. Iya, kita bisa berangkat ya. Seperti itu ya. Seperti itu, Dok. Udah nih ngemengin itunya. Minum. Minum. Gua bersemangat hari ini. Jadi ngaus ini. Tapi masih panas ini, coy. Oh, panas ya. Harus ditiup. Lanjut, Dok. Gimana bikinan gua mah? Oh, mantep. Cuman sayangnya ini di studio aja, Kong. Harusnya ada kemercik air ini nih. Oh iya, bunyi-bunyi gitu. Nanti kita bikin podcast di luar lah, outdoor lah. Bener-bener. Nah, kita kan punya kelompok-kelompok baru nih, Kong. Oh iya. Kelompok kita nih lucu-lucu, Kong. Iya. Jadi gua juga sama nih. Ada kelompok-kelompok yang kemarinnya gua ajak jalan gitu loh. Iya, betul. Pedo, gua mau jalan dong. Ayo ikut gua mau mana kesini ikut. Jadi semakin gua sering jalan, kelompoknya semakin banyak yang baru gitu loh. Iya. Dan gue tiap bulan ditagih sama kelompok ini. Kita kemana, Dok? Ini kita kemana? Jadi mereka pikir duit gue tinggal metik kayaknya, Kong. Jadi berangkat aja gitu. Iya, bener-bener. Karena di gue ya, mereka mau ke gunung ini, mau ke gunung itu, gue udah selesai ya, kita udah selesai gitu ya. Tapi sekarang gue punya bukan kewajiban sih, jadi punya tanggung jawab untuk perlu kalau naik gunung itu kayak gini.
lu begini karena gue lihat banyak insiden lah di gunung-gunung yang hilang lah, yang tersesat lah, yang ditinggalin temen. Nah ini kok bisa begini, sementara gue sering bawa orang nggak kayak gini gitu loh. Iya. Jadi jangan pelit bagi ilmu, kalau kita kan gitu prinsipnya Kong. Ilmu nggak pelit, duit nggak pelit gitu loh. Jadi ya jalan bareng saja, nggak ada, karena di perjalanan kita nggak ada senior dan junior, semua sama. Ada aja nih tiap naik gunung kan yang ngebahas masalah mistis. Oke, iya. Gua tiap naik turun gunung ditanya, lu ketemu setan nggak dong? Iya. Jadi anggapan temen gua itu mungkin gua naik gunung itu berburu setan kok. Iya. Lu ngalamin hal yang sama nggak sih? Iya. Selama gua kan sekarang kontennya solo hiking nih, jadi naik gunungnya dari awal rame, gue jadi menyendiri nih solo hiking, jadi naik gunung sendiri aja. Jadi naik gunung itu disangkut pautkan dengan horor, mistis, benar, magic, dukun, apalah kemenyan gitu, tempat pesugihan, tempat ini. Jadi memang kita gimana menyikapinya ya. Jadi saya bisa menilai ada dua persepsi. Jadi ada dua arah nih teman-teman di komunitas. Jadi mereka itu adalah beraliran hororia. Yang kedua ini jadi happy pia. Jadi anak-anak happy gitu loh. Ada juga mungkin yang terkombinasi happy pia, hororia ya. Jadi parno, ada suara ini parno, ada ini takut, ada bayangan angin goyang-goyang itu parno. Nah, selama gue mendaki 20 tahun ini, gue nggak pernah menemukan hal-hal mistis. Adapun memang ada, tapi gue nggak menganggapnya itu suatu yang gimana gitu. Karena memang mereka sudah terdoktrin. Iya, ketika buka konten, ketika buka grup, yang dibuka kontennya pendaki gunung atau grup-grup apa gitu di Instagram atau di Facebook. Jadi ada sebuah tempat kuburan dikasih suara yang angker gitu loh. Dan itu kan menjadi gokil gitu loh. Coba kalian ganti back soundnya itu dengan suara Dono gitu loh. DKI kan lucu gitu loh. Jadi nggak terkesan dengan misteri, ternyata itu. Coba kalian ada nih sebuah tempat misalnya di Pondok Demit, kemudian juga di Pasar Setan gitu loh. Dia banyak foto-foto itu dikasih efek, dikasih suara, kan jadi gokil kan, jadi parno. Bener. Coba kalian rubah deh, dirubah suaranya dengan suara Dono Kasino gitu, suara-suara komedi, dan itu nggak angker sama sekali sumpah. Dan ini yang menjadi PR mungkin teman-teman konten kreator ya. Coba bikin sebuah misteri tapi diganti soundnya, dan itu nggak ada horor. Karena sebenarnya backsound itu berpengaruh. Iya betul, jadi merinding lah suara apa gitu. Sebenarnya nggak juga sebenarnya. Gua naik malam ya biasa aja gitu. Ada suara ya udah di center aja. Ada pun ini ya nggak masalah gitu. Karena namanya kalau perjalanan itu ada aja tuh kabut-kabut. Bayangan, Parno iya. Memang ya gimana kita juga sih. Dan itu gua menjadi menarik ya. Ketika ada suara goyang-goyang, ada suara ini, ada pohon yang goyang-goyang, ada kabut, mist gitu. Dan itu ketika pengen nampak gitu ya, ya memang banyak, ya memang ada. Ada benar. Ada kejadian kemarin juga waktu di Sindoro, saya pernah lihat video tuh. Dia lagi ngobrol-ngobrol, ada penampakan di belakangnya tuh. Mungkin dia pakai jubah gitu. Memang itu ada itu. Nah, itu ditambah dengan suara efek-efek itu jadi gokil, tambah jadi gokil gitu. Ya, coba pengen ya diganti dengan suara Dono Kasino Indro dengan tenet. Nah, itu gimana coba? Dan itu jadi happy pia gitu loh. Seperti itu. Jadi orang mau melangkah, ngedon dulu, kapan naiknya, kapan jalannya gitu. Iya. Dan setiap pos ini mengandung magic, di setiap pos ini mengandung itu. Seperti itu. Ya tapi itu menjadi tantangan sendiri untuk kelompok hororia. Nah, iya. Iya kan? Tapi emang ada kok yang naik gunung gitu loh. Jadi banyak orang nih, gini loh. Ada aja nih teman-teman yang nanya, "Oh, di sana tuh ada tempat ini loh. Pesugihan, ini di sini. Gimana gue tahu? Pernah nggak sih digituin? Iya betul. Kok ke gunung ini ya? Di gunung ini tuh ini tempat pesugihan nih, gini. Kita mah nggak tahu, kita mah happy ya, bukan kelompok hororia gitu. Iya. Ada aja itu yang nanya-nanya kayak gitu. Kalau kalian melewatin Gunung Arjuna Welirang, itu ada namanya pos yang Sakri sama Pondok Semar. Itu memang kental syarat dengan mistis karena di situ ada tempat petapaan. Dupa kembang, nyari uang, foto, nyimpen uang gitu. Itu tempat ritualnya orang-orang Kejawen, nggak tahu. Dan mungkin juga itu kearifan lokal mereka. Ya saya nggak ganggu gitu. Ketika saya lewat mungkin ada betapa, ada yang lagi ini ya silakan aja. Tapi saya memaknainya itu dengan salah satu positif aja gitu. Jadi jangan ketika ini kita tuh merinding dan itu gampang ditempelin orang-orang yang seperti itu gitu. Mending kok, kadang ada sesajen, jeruk segala, tahu sendiri teman-teman kita mah. Kondisi betul. lapar. Enak nih apel nih gitu. Tunggu selesai.
ibadahnya selesai Iya, mereka betul. begitu. Wah, Iya. kelakuan gua itu Kong. Iya betul. Maaf ya, lapar. Jadi memang kalau mungkin orang-orang ada lama ya, mungkin apa ya namanya tuh kejawen apa nggak tahu ya, Iya, pokoknya suka begitu, nyimpen-nyimpen makanan. Iya. Ya itu saya menghormati kearifan mereka, lokal mereka gitu. Tapi itu justru jadi nilai Iya. apa ya? Nilai edukasi dan wisata, bukan wisata, nilai edukasi yang luar biasa gitu loh. Iya, iya, Yang iya. kayak di Bromo Kong. Oh, Bukan iya. Bromo, sorry, Merapi. Merapi Waktu itu suka gua- buang itu ya, Iya, buang ngarung kepala, namanya, kepala sapi, kerbau ya, iya. Dan itu Ngarung. sama beberapa makanan. Nah, Dan betul, itu jalannya diiringin. cepet. Gua ngikutin susah banget itu Kong. Oh iya benar-benar. Iya. Itu kalau dalam Jawa itu malam satu suro itu Iya. sakral banget dan itu gotik banget memang. Kalau kalian ngikutin itu bawa namanya kembang, dupa, kemudian Iya, itu ngarung, bawa nasi tumpeng. Ya ikutin aja gitu. Kalau mau ngikut-ngikut magic ya memang itu semua itu berkumpul semua tuh. Itu gokil tuh. Tapi ritual apa ya, ritual budaya seperti itu asik menurut gua Iya, gitu, gua iya, nikmatin. betul. Walaupun itu yang karena gua tidak mengikutinya Iya. tradisi itu, cuman pengen ngicipin aja makanannya enak apa Iya, enggak. iya, Ternyata betul. dibuangin semua Kong. Betul iya. Betul Dibuangin semua. dilempar ke Iya, itu. dilemparin waktu di Iya. Merapi ya, dilemparin semua. Sayang banget. Jadi kultur di Jawa ada yang tadi kalau yang suka di pesisir pantai dia melempar ngarungnya ke laut. Iya. Kalau orang deket gunung dia dia bawa sajennya ke situ. Jadi ulang tahun atau apalah keselamatan kesyukuran supaya tidak terjadi bencana atau apa Ucapan seperti terima itu. kasih Iya, sebenarnya ucapan terima sih. kasih. Gunung malah peran orangnya. Semenjak itu banyak ada beberapa peraturan yang diperbaiki karena gunung apa sih Ranukumbolo itu sekarang tidak boleh disentuh dengan apalah gitu. Jadi ada beberapa dulu kita nggak boleh nggak boleh cuci-cuci di situ. Mandi juga di Rakung udah nggak boleh. Saya mengalami pasti itu dok. Jadi di Danau Ranukumbolo itu dulu itu tempat ibadah. Jadi kita cuek aja, cuci kaki, ternyata Iya, berenang orang malah. Tenggar sana itu tempat ibadah suci gitu. Tempat Jadi kita suci. harus menghargai seperti itu. Iya, nyuci-nyuci apa segala di situ, BAB lah. Kotoran Sekarang semua, sih, sekarang sih nggak boleh. Jadi ada peraturan gitu. Iya, jadi kita kalaupun mau cuci-cuci, ambil airnya dulu di tempat yang bersih, baru dibawa ke pinggir gitu loh. Betul, iya. Ya, tapi namanya anak gunung, Iya. ya kayak BAB juga, ya Banyak sih ya di kalau mana kita aja gitu. iya benar-benar. Kadang suka dongkol, kita nyari lapak, taunya lapaknya udah ada barbuk di situ. Nyari lapak lagi udah ada lagi. Waduh, Iya. perkara sulit ini. Tapi apa sih namanya? Mimpi apa nih yang belum tercapai? Iya, ada beberapa sih dream saya sih memang tadi itu Seven Summit untuk yang Semeru, Rinjani, Kerinci itu udah selesai lah. Tapi gua harus bayar semua dong. Jadi memang betul. ini riset. Gua riset dari awal lagi, dari nol lagi gitu loh. Dari awal lagi jalan gitu loh. Seperti itu. Itu emang pertama itu Seven Summit itu loh. Itu dream saya itu. Dan kedua sambil jalan sambil nulis buku sambil ngeberesin lah. Gitu, seperti itu. Itu dong. Bener-bener. Mudah-mudahan Seven Summit ini ya harusnya sih Agustus kemarin tuh Iya berjalan ya. gue berjalan, tapi pas Semeru dengan masih ditutup, masih ada perbaikan, terus kemudian terbentur dengan vaksin. Pada saat itu kan gue nggak bisa vaksin, Iya. jadi ketika gue online daftar itu nggak valid. Tapi ketika gue udah vaksin, udah keluar sertifikat itu langsung di ACC, langsung centang biru gitu. Jadi ini bisa diproses gitu. Jadi nomor NIK KTP itu terintegrasi dengan COVID, dengan vaksin, dengan pembayaran itu doang. Dan itu lebih memudahkan. loh. Memudahkan ya. Iya. Nah, menurut lo kan banyak balik lagi nih ke banyak pendaki yang hilang tadi. Iya. Harusnya Iya. gunung menerapkan sistem apa sih? Iya. Yang peraturan yang harus dipakai sama teman-teman pendaki gitu loh. Biar Betul. kejadian-kejadian seperti itu tuh nggak terjadi. Kecuali ya meninggalnya karena lalai, kecelakaan. Iya. Mungkin karena capek atau apa, Iya. itu di luar dari Iya. sebisa manusia gitu loh. Tapi Iya. kalau misalnya meninggalnya karena tersesat. Ini menurut saya ya, ini menurut pemikiran saya. Kasusnya dia mau ke toilet, mau kencing tiba-tiba tengah malam dini hari. Kalau kejadian di Gunung Lawu sebelum-sebelumnya, dia itu mau kencing nggak tahan gitu. Akhirnya dia hanya numpang cuma keluar jalan 10 meter, tiba-tiba udah hilang. Nah itu kejadian itu sama juga dengan kejadian di Gunung Guntur yang Gibran itu, yang lagi rame itu. Dia nggak mau muncak. Jadi teman-temannya udah muncak, dan dia sendirian ya. Tiba-tiba dia kencing, mau keluar lah menikmati itu, tiba-tiba ada temannya manggil. Nah dia itu ternyata dibawa ke
dunia lain lah seperti itu, dan itu selama 5 hari 6 hari. Seperti apa saya nggak tahu. Nah, jadilah mereka itu memblow up tadi kan, yang tadi apa sih kejadian-kejadian kematian-kematian itu yang dicampur adukan dengan mistis, dicampur adukan di bawah makhluk halus. Itu semua terjadinya sama. Yang kejadian di Gunung Lawu kencing meninggal. Kemudian yang di Gunung Perahu yang anak Bekasi juga hipo dia. Dan juga saya juga ada beberapa yang waktu di Gunung Abo yang daerah Makassar tuh, daerah gunung apa lah, cewek juga lagi apalah gak kegiatan mahasiswa gitu, dan itu kena hilang juga. Dan banyaklah kejadian-kejadian seperti itu, dan itu udah bercampur aduk dengan mistis. Saya nggak tahu kalau dokumenter orang bule ketika dia nyasar itu, yang dia dokumenter ada dia cara bagaimana bertahan hidupnya gitu loh. Betul. Yang dia bahas, dia menggunakan makan daun-daunan, akar-akaran gitu loh. Ya dia itu yang dia bahas kalau orang-orang luar ya. Nah kalau kita tuh udah dicampur adukan dengan magic, dibawa kalong wewe, dibawa ini, terus kemudian ketemu dengan kehidupan lain gitu, dan itu yang Tapi ini yang media ceritanya sama semua itu. media ini, saya juga nggak menyalahkan media. Di Instagram grup-grup pendaki tentang info seputar gunung itu, ketika ada info ini yang di blow up itu aja magic unsur kayak inilah gitu. Tapi saya pengen bicara di luar konteks itu. Artinya bicara bagaimana kita bisa dibedah dari sisi survivalnya gitu loh. Kan keren kan? Gimana bertahan hidupnya gitu loh. Jangan ini mbah ini yang menemukan, mbah ini berpuasa di mana gunung ini, akhirnya dia memberikan wahyu wangsit bla bla bla. Dan itu memang itu benar. Tapi saya pengen ini diangkat bagaimana si Gibran ini bisa bertahan hidup seperti apa. Dan yang diangkat tuh dia hanya selama 6 hari itu siang terus, nggak pernah malam. Padahal kondisi itu adalah memang malam hari gitu. Nah, terus juga ada beberapa teman survival nyari. Kalau dengan kondisi seperti itu, jangan dicari pada siang hari, siang sore. Itu yang nggak bakal ketemu. Jadi ketika sore mereka melakukan pulang gitu loh. Mereka pulang untuk pencarian diberhentikan karena cuaca buruk kondisi ini nih. Sebenarnya kalau pencarian itu yang lebih cepat, itu naiknya carinya malam hari sebenarnya. Karena kan tuh malam hari tuh udah pasti ketemu lah. Karena memang ketika pencariannya pagi sampai sore selesai, dia keliling semua bagi grup gitu. Itu ya dengan kondisi gitu ya nggak bakal ketemu, dan itu memang butuh waktu lama. Benar. Tapi kalau mainnya malam aja, tengah malam ketemu, itu cuma sehari juga selesai. Sama kayak kejadian yang karena ditinggal kelompok ini yang gimana? Betul. Makassar juga kayaknya. Makassar Sulawesi gitu. Itu dia di gunung apa gitu. Yang anak perempuan itu sama ceritanya, dia mau pipis juga. Terus suatu dia dibawa ketemunya di gua. Betul. Ini ya walaupun namanya di alam, mistis-mistis kayak gitu ya pasti ada. Hal-hal yang gaib itu pasti berkaitan gitu loh. Cuman ya kan susah lah kita, namanya kita tamu ya. Percaya banget. Ngeri, nggak percaya ngelunjak amat gitu, ya nggak sih? Betul. Jadi kita mah ada di role yang selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala aja. Itu kuncinya itu emang punya pegangan. Kalau labil udah bahaya tuh. Dan juga banyak teman-teman naik gunung tuh pelarian sebenarnya, galau, dimarahin orang tua lah, putus lah, ini bla bla bla, putus cinta itu. Nggak usah kayak gitu, penyakit itu. Jadi menunjukkan dirinya itu pelarian, itu ya nggak mesti harus kayak gitu lah. Dirinya sendiri sedang galau. Sedang tidak tahu harus bagaimana, lari ke hutan, lari ke gunung. Ya gimana, orang sendirinya aja nggak sehat, jadi hati dan pikirannya. Istilahnya tuh dia lilin banget gitu, menerangi orang lain, sedangkan dia terbakar gitu. Kan. Lilin banget, jadi jangan jadi lilinan, bahayalah. Kalau mau nerangin aja gitu, tapi lu harus kuat gitu powernya. Kalau mau jangan jadi lilin, jadi lampu aja. Lampu neon aja lah, dia akan selalu membara gitu loh. Membara dan menyala dan menerangi dunia ini. Set. Gokil makanya. Ya tadi cerita itu udah teman gua pernah dibesarkan dari Cilegon Adventure Team ya. CAT ini gue punya inisiatif gitu, dan Pedro juga salah satunya perintis juga. Nah kemudian seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman ini sudah menua, ya sama kita nih lah, punya anak, punya kehidupan, punya nganterin anak sekolah, dan itu tidak tercapai saat ini. Jadi banyak keinginan-keinginan mereka yang tertunda. Akhirnya udah besar anaknya, harusnya nganterin anak sekolah, jadi habis waktunya. Nah gue dikasih kebebasan, artinya gue harus melanjutkan ini, dan akhirnya gue cari teman-teman yang menemukan lah orang-orang yang tepat gitu. Akhirnya gue bikin project lagi tadi, CAT juga. Jadi Curug Adventure Team itu adalah
besutan gue Untuk saat ini ya. akhirnya gue punya temen nih, akhirnya ya kita kumpulin lagi lah. Jadi we are looking for someone who looking for, jadi kita mencari orang yang benar-benar kita cari gitu. Betul. Kita menemukan orang yang tepat. Akhirnya udah, kalau gue ngajakin ke itu lagi, ngajakin ke sini lagi, dan Nggak itu emang dia nggak jalan. kondisinya nggak pas, dia tuh banyak pekerjaan, dan gue juga nggak berani nawar-nawarin ini lagi, ngajakin lagi. Jadi gue tutup, udah cukup aja, cuman tulis status WA, teman-teman yang mau ikut, yuk ikut sama saya yuk, udah. Jadi kalau gue berharap ternyata harapan itu palsu, gue nggak enak banget gitu loh. Jadi bener dong, gue menemukan orang-orang yang tepat gitu loh. Akhirnya udah, jadi jalan, disupport, udah selesai Iya gitu. benar. Karena sebenarnya CAT kita itu adalah formasi yang pas sebenarnya. Cuman ya satu kesibukan, satu sama lain punya Iya. kesibukan, Iya. punya masa bukan masa depan, punya kehidupan rumah tangga yang panjang. Kita nggak ini. Iya. Ya tapi yang sementara yang komit dengan kecintaannya terhadap alam, Iya. kita berdua kalau Alhamdulillah ya, konsisten, kita ya berdua konsisten benar. gitu. Yang Bahkan kan lain- teman-teman pada iri, kok jalan melulu sih, kok jalan melulu, kayaknya ya, kok bisa gitu loh, kok bisa gitu. Ya memang dia pengen bisa, tapi ya tetap keadaan anaknya, kemudian ininya sakit, yang ininya fisiknya udah nggak bisa, ya gitu. Jadi itu teman-teman juga yang, ya sebenarnya kita kehilangan teman kita sih, Betul, Kong. betul, iya. Caul ya kalau lo nonton, Iya, banyak sih teman-teman kita, banyak Iya. banget ya. Caul kita kehilangan lo, tapi gua nggak mau ganggu, kita nggak mau ganggu Iya. kehidupan lo, tapi semoga lo baik-baik aja. Iya, Caul. Rumah tangga lo Iya. selalu dilindungin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bagus juga Gio. Gio ya nonton Semoga- ya. Pas nonton, semoga lo doa yang baik lah buat Iya. Gio. Kan gue sama Gio masih komunikasi kok. Bagus ya. Katanya Masih dia tuh di komunikasi. Papua apa nggak tahu ya? Dia di Papua, terakhir di Papua. Misol ya, dari Misol ya. Iya. Dia tuh dekat dengan Prajampar kalau Misol itu. Iya. Ya kita masih bisa Iya. komunikasi lewat cara apapun lah. Iya, betul. Tapi kalaupun jarak memisahkan, tapi doa tetap Amin. paling Iya, dekat. Betul. Doa ini temen lo ini kita mau melanjutkan mimpi. Mimpi lo, gua berdua yang Mewakilin. wujudkan. Doakan. Iya benar. Iya nggak sih? Iya dok, harus lah. Ya, namanya harapan. Kenapa gua lakukan ini dok? Jadi ada beberapa orang, ada yang kerja, tapi kerjanya ya karir ya. Dia hanya mentok di staff. Ada pengen jadi kepala dinas atau jadi pengen jadi supervisor, dan itu tidak bisa karena faktor pendidikan harus ditempuh. Dan gue juga nggak bisa. Akhirnya gue ada beberapa orang mau usaha, mau karyawan, mau jadi inilah. Itu semua terbaik buat mereka. Tapi gue harus memutuskan satu komitmen yang gue harus selesaikan di ini. Nah akhirnya gue harus selesaikan di naik gunung ini. Kenapa? Gue kalau selamanya nggak kemana-mana, gue selamanya jadi amatiran dok. Betul. Akhirnya gue putuskan jadi gue komitmen gue Sekalian. harus selesaikan di ini. Akhirnya ya selesai dari itu ada feedbacknya bagus, bisa menjadi motivator, menjadi pembicara di setiap mahasiswa, di setiap kegiatan-kegiatan mapalang lainnya. Itu poin-poin lebihnya sih. Tapi terlebih dari itu mimpi kita terbayar. Amin. Iya betul. Iya. Ini pasti pertanyaan semua orang nih Kong. Oke. Pertanyaan klasik dan semua orang menanyakan ini. Dari Iya. gue kecil sampai gue terakhir kemarin naik gunung, pertanyaannya gini. Lu ngapain naik gunung? Ngapain ya? Di gunung ada apa? Iya betul sih. Capek ngejawabnya Kong. Iya. Lu jawab apa Kong? Iya. Makanya sih saya nggak pernah mengucapkan seperti itu ya. Saya nggak tahu karena mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Ketika mau naik gunung, dia nggak tahu. Ketika dia muncak, akhirnya dia menemukan oh ini yang dicari gitu. Contohnya gini, Seria nih ya. Seria ini teman kampus gua. Seria ini gua naik gunung, gua ajakin sampai nggak mau dia. Bla bla. Pokoknya pokoknya semua inilah. Pokoknya ngeblok lah mentalnya. Tapi anehnya sekarang ini Seria itu ngajakin gua terus naik gunung. Apa itu karma? Padahal dia udah bilang kapok ya? Iya. Ke Sumbing kemana kapok gua? Iya, dia pertama naik gunung Sumbing, wah gua nggak mau deh pokoknya. Dan itu waktu gua di kampus itu, ya gua ke Semeru nih, lu ikut ya? Wah dia nggak tahu tentang naik gunung, pokoknya dia nggak seneng lah, nggak begitu interesting lah. Tapi gua kaget juga kok dia malah ngajakin gua naik gunung ke Sumbing lagi kan. Gua harus mau naik pedo dulu lah biar ngeklop gitu. Akhirnya udah dari Sumbing ngajakin lagi ke Selamat. Jadi Abis mereka selalu menagih. gila, dia puber banget loh, puber banget. Dan gue udah mengalami puber yang keempat kali gitu loh. Gue nggak diajakin juga udah jalan gitu. Dan lu salah orang gitu loh sebenarnya. Lu salah nyari orang gitu ya udah. Ya, akhirnya punya teman. Betul. Jadi buat teman-teman juga si Arpan, Dwi juga.
Ajin, dan itu teman-teman Curug itu gokil lah pokoknya. Dan semua juga sama sih teman-teman yang gue kenal, semua yang nggak bisa sebutin karena gue banyak banget teman-temannya. Cuman yang punya ikatan emosional itu ya anak-anak Curug sama anak-anak Rangkas, Cilebu, Gajur juga punya ikatan emosional kuat banget gitu. Sebenarnya gue ini kan adalah orang yang susah untuk berteman ya, Kong. Lo kenal gue kan, gue nih orang yang susah untuk berteman gitu. Kalau untuk jadi gue lebih mendekatkan chemistry gitu. Kayak naik gunung, ya gue lo lagi yang jalan. Gue mau naik gunung, gue yang gue hubungin lo lagi. Tapi ke anak-anak Curug ini gue, oh ya sudahlah. Oh perilakunya seperti itu. Oke. Gue pahamin perilakunya. Jadi ya sudahlah, asik aja jalan aja gitu. Jadi terima kasih ya guys. Kalian gokil pokoknya ya. Jadi gue mengalami 3 fase, Dok. Fase ketika di zaman belum era digital nih. Zaman-zamannya beli buku, nyari buku, baca-baca buku, cari-cari informasi sumber-sumber. Dan kemudian di era yang udah ada digitalnya, udah ada Google. Cuma pada saat itu referensi yang dipakai adalah merbabu.com. Merbabu.com adalah informasi tentang seputar gunung dan itu belum ada grup-grup pendaki yang lainnya. Dan itu gue baca semua. Kalau mau naik ke Gunung Raung, Gunung Rinjani, Kerinci, mau ke Gunung Salak itu ada semua. Turunnya di mana, naiknya apa, ada jalurnya ada berapa aja itu gue seneng banget baca itu. Nah kemudian sekarang udah ada zamannya era digital tuh lebih cepat banget gitu loh. Dan gue mengalami pertemanan 3 tadi di era zamannya Herman Lantang lah bahasanya, kemudian Sohoki. Nah kemudian di zaman fase yang kedua ini zamannya yang mulai mendekati dulu ada namanya Steve Merbabu itu orang yang seneng banget lah memberikan informasi. Dan sekarang udah ada dibantu dengan konten mungkin Jawin, Visa Besari, itu orang-anak milenial itu loh. Jadi gue mengalami 3 fase ini gitu loh. Tapi ada orang yang tidak mengalami ini, dia tiba-tiba langsung ke era milenial ini nih. Dan itu yang banyak yang terjadi, yang tersesat, informasi yang sesat nih seperti itu. Dan gue udah mengalami ya zamannya 3 fase ini dong. Zaman mengejar instastory lah. Nah iya tadi lah bener. Seperti itu. Dan gue juga, gue nggak sependapat nih. Banyak orang-orang yang punya akun media sosial, grup atau apalah, dia selalu memposting tuh ya cewek-cewek cantik gitu loh. Cewek-cewek cantik tuh menurut gue tuh manfaatnya apalah gitu loh. Artinya dia nggak memberikan caption, nggak memberikan informasi. Dan ini gue pengen rubah. Makanya pernah ada orang yang membuat status buat admin grup, tolong dong jangan postingnya cewek-cewek. Dan gue juga setuju dengan dia. Kenapa? Informasinya nggak ada lah ya. Informasinya apa gitu loh? Faedahnya apa lah? Jadikan kita memberikan dedikasi lah seperti itu. Gue seneng orang-orang yang sederhana aja dia posting. Ini loh dia memberikan informasi keterangan itu dan itu harus di follow dan itu harus di like gitu loh, seperti itu dong. Jadi setelah itu gue punya beberapa fan ya, dan gue punya fanatik lah. Gue juga punya idola dong. Idola lu siapa emang? Nah jadi idola gue tuh dia tadi di era yang pertama itu gue ngefan banget sama Herman Lantang. Si Herman Lantang berteman dengan Suogi. Akhirnya ketika Gi nonton bikin video itu meledak banget dan itu film. Ya bikin film Gi itu keren banget dan itu puisinya gokil. Lu sependapat nih sama gue gara-gara 5 filmnya Gi itu. Sogi benar dah. Filmnya Gi. Iya, gue idealis banget dengan dia tuh, keren banget. Jadi banyak orang-orang yang berkelompok naik gunung dan cinta-cintaan. Itu kan. Pokoknya dalam nusuk banget. Ya itu. Ya nusuk. Ya gue mengalami itu walaupun fasenya gue sedang tidak sendiri gitu. Gue sudah ada yang punya. Iya. Kenapa film itu telat gitu sih kok? Kenapa itu telat? Itu fase yang dulu ya. Nah kemudian di fase yang kedua nih di era 2010. Nah zamannya tadi Henry Agustin kalau nonton ya mungkin temannya nih Pedo nih Willy Kurniawan nih. Kemudian ya terus juga gue seneng sama Om William Tasyam. Om William itu kerjaannya dia naik gunung 40 gunung gitu tuh. Babat aja. Ketemu di Kerinci gitu si Om William Tasyam itu. Jadi Om William ini ketemu, dia tuh suka bikin ekspedisi sendiri lah gitu. Dan itu keren banget lah. Terus yang di eranya itu sama yang Harry Medok buku itu. Nah itu sebenarnya wajib kalian follow sebenarnya. Kalau menurut gue sih ya, karena dia tuh punya informasi, punya berita, punya yang bener-bener kearifan. Lebih ke edukasi sih. Yes bener. Daripada ini cantik nih ini. Tapi dia nggak ada karya, nggak ada. Ini hanya nggak tahu lah, itu terserah ya. Itu gue nggak memaksain sih ya. Ada yang selebgram, di follow, di like, itu nggak ada manfaatnya. Dan lu kalaupun lu DM nggak bakal bales, mau kepoin dia juga nggak bakal bales.
Tapi kalau gua nge-DM-nya Henry Agustin udah pasti dibales. Gua sharing dan itu gua keren banget. Dan gua ngefans dengan beliau itu gua pengen sharing podcast gitu loh. Dan walaupun ya tapi keren. Willy Aditya udah ngajakin gue podcast, cuman waktu di Sumbing di Sindoro nggak jadi, di Sumbing nggak jadi. Kemana lagi ya gue? Ke Prau kemarin nggak jadi. Kita kapan bang? Bang Willy kapan? Oh iya tuh, dia juga udah punya konten sekarang. Punya konten Kita kolaborasi lah. Kita memang nggak begitu ini ya, tapi ketika dipergerakan di dunia maya, gue kenal banget gitu dengan beliau lah. Iya benar. Nah sekarang di zaman milenial ini, Jawin, Firsa, apa sih banyak lah, pokoknya banyak lah yang punya bikin bahkan si Boril aja sekarang udah naik gunung gitu loh. Iya benar. Dan itu si Boril itu kurang ajar banget gitu. Lu mau nyanyi apa mau naik gunung gitu loh? Boril naik gunung. Iya. Nyanyi aja dia bikin cewek kelepek-kelepek. Naik gunung. Dia waktu itu ke Gede Pangrango sama Sophia Lacuba. Gua ada di sana. Oh my god. Gila. Tapi emang Boril itu karismatiknya. Iya benar-benar. Auranya gitu. Pengen gua karungin dong. Gua karungin, gua iket mau pulang. Masih serius. Lu cowok-cowok kalau Boril lewat udah minder aja kong. Iya. Gua malah nih Bung Firsa tuh yang gua kenal ada musisi main gitar. Gua seneng banget. Lagu-lagunya kenal banget gitu. Musisi yang naik gunung ya. Tapi ya pas naik gunung, ya tambah dong gitu loh. Ya gua aja naik gunung pengen jadi musisi gitu loh. Dia musisi jadi naik gunung gitu loh. Apa kita tukeran aja gitu? Oh jadi Firsa ini paket lengkap kong. Iya. Cewek-cewek itu kan seneng banget tuh. Iya. Udah naik gunung bisa bawain lagu, bikinin lagu Aduh, pula. nusuk banget ya. Cewek mana yang nggak mau? Iya benar-benar. Dan dia juga ada sisi edukatifnya. Dia ketika memberikan informasi, nah itu dia informasinya akurat dan itu juga membuat jadi referensi. Tapi kalau misalnya tadi ya selebgram ada ini wah diposting dia di blow up terus itu sebenarnya bukan menguntungkan mereka itu sebenarnya dimanfaatkan menurut gua. Dia hanya memanfaatkan rating kontennya dia itu loh, Do. Jadi artinya ya maaf ya. Jadi ada sebuah akun-akun Instagram yang eksploitasi sebenarnya si cewek itu yang bahkan bisa jadi dia nggak izin ataupun bisa jadi dan itu di repress di copy ulang ke berbagai macam gitu loh, banyak lah akhirnya tapi emang dirugikan di berapa tahun belakangan ini banyak penggiat gunung itu yang cewek-cewek kong. Iya betul. Dulu kan lo nggak nemuin, gua doang yang bagus. Iya benar. Gua doang yang bagus. Sekarang itu di mana gunung mana pun ada. Kebalik Dok. Sekarang ini era ini yang paling banyak ada mendominasi adalah para cewek-cewek. Iya, jadi sekarang tuh di sosial media tuh udah banyak postingan tuh cewek-cewek kayak naik gunung pun banyak cewek-cewek kong. Kalau dulu kan gue nggak nemuin gitu loh, jarang banget. Bener 2006 itu ya walaupun ada banyak, cumannya nggak semeriah sekarang gitu cewek-cewek. Jadi naik gunung itu, yang dilihat selain keindahan gunung juga ya keindahan dari cewek-cewek yang meriahkan. Ingat nggak waktu ke Semeru pertama tuh 2000 berapa ya? 2006 ya, yang waktu zaman kamera roll itu. Iya bener. Nah itu kan yang cewek tuh lu sama bini gua kan. Tapi di sepanjang jalan itu nggak nemuin kan? Nggak nemu. Nah tiba-tiba ada Mbak Ani doang. Mbak Ani ya. Ingat nggak waktu di pos di Kalimati ada segerombolan cewek yang pakai celana pendek. Iya. Ternyata bukan cewek itu. Cowok. Yang gondrong-gondrong itu kan. Nggak tahu kelompok apa itu. Loh kok ternyata ya maaf ya tadi ada beberapa banci mungkin ya yang gua bilang. Tapi keren gitu loh. Iya benar. Berjalannya tiap tahun naik gunung, perasaan gua itu selalu dikit ya, minoritas gitu perempuan. Tapi sekarang, buset, cewek itu banyak banget. Main ke raung, bukan ke raung, perahu. Ya. Main ke perahu aja tuh. Wah udah itu mah tempat kumpul cewek-cewek. Main ke perahu aja udah. Dengan view-nya yang kayak gitu, pasti ada cewek-cewek. Ke gunung manapun banyak ceweknya. Hampir ada lah pokoknya cewek-cewek. Iya betul. Ya tapi bersyukur sih, alhamdulillah, semoga ya yang balik ke obrolan yang pertama tadi, semoga bisa jaga diri gitu loh, bisa jaga diri dan bawa peralatannya sendiri gitu loh, karena itu penting. Keril yang dibawa itu perlengkapan pribadi kita udah ada di situ semua gitu loh. Iya. Jadi amit-amit ada apa-apa kita sudah siap. Betul. Seperti itu. Nah terus Kong, ngobrolin apa lagi kita? Wah banyak ya kayaknya waktu itu. Nggak cukup kalau 5 jam nggak cukup. Gokil, iya. Nggak cukup.
Tapi semoga nanti perjalanan lo ke Agung, ya pokoknya gunung-gunung di Bali sana dan ke Raung nanti berjalan lancar Amin, nih, iya, sukses. amin, iya, mudah-mudahan. Terus jangan lama-lama juga, cepet Iya. balik. Oh iya, ini iya. Kenapa? Karena setelah ini kan gua mau ke Lau, Kong. Oh iya, kita harus gokil. ke Lau. Iya, Jadi lo turun beres dari Agung, Iya. terus kemana-mana lagi, Iya. ke Raung, beres dari Raung pulang. Iya. Nah, kita minggu depannya berangkat aja ke Lau. Iya benar. Oh nanti tolong nih editor diingetin ya, editor kameramen, tolong dicatat nih. Iya, tolong Perjalanan catat ya, kita, editor. tolong. Pokoknya jangan Ini. tiap minggu tuh harus ada Oke. perjalanan. Ini bisa nggak sih podcast ini berujar ini bikin kegiatan outdoor gitu loh? Oh bisa dong. Jadi nggak masih di indoor aja gitu. Bisa. Ya ini saran gua sih. Jadi ketika keluar juga kita bisa ngupload, kita bisa mengangkat apalah kebudayaan di sana gitu. Seperti bisa toh? dong. Nanti ke perjalanan lu ke Raung itu kan, gue ikut dari belakang. Oh siap. Gua rekam Oh, iya, gitu siap, loh siap, perjalanan siap. Kong, ya kayak gitulah. Keren. Kita kan sahabat sedari orok, jadi Oke, yes. kita tetap saling mendukung. Yes, Pokoknya yes, terus yes. diupload, pokoknya kegiatan apapun diupload, karena biar iya. masyarakat juga tahu kegiatan naik gunung itu begini, kegiatan apapun, nggak naik gunung aja, apapun diselesaikan dan diobrolkan di Berujar. Iya, siap. Gitu. Boleh dong. Lo nanya gue dong. Iya. Ini waktunya kena cas nggak sih nih? Kayaknya panjang banget ya. Gak apa-apa di sini, Mam. Gokil bener ya. Boleh di sini, Mam. Nanya apa kayak Mam? Iya. Ada Pedo nih, ada nggak sih keinginan gunung yang belum tercapai? Satu aja, jadi bukan, emang Seven Summit udah pasti lah gitu loh. Mungkin Lau tadi kan salah satunya gitu. Menurut lu, gunung apa yang pengen gitu loh? Gue pengen banget ke gunung ini. Ada nggak sih? Gua itu ke Semeru sebenarnya kemarin terakhir, Iya. udah 7 kali. Iya bosan deh, jangan lah. Pokoknya yang bener. Tapi gue selalu ingin datang ke Semeru kok. Oh gitu, jadi ada panggilan alam Iya, tersendiri gue ya? selalu ingin datang ke Semeru. Tiap tahun ke gunung manapun pasti gue berlabuh di Semeru gitu tuh. Iya. Nggak tahu kenapa Semeru tuh punya magnet yang gue iya. harus ke sana, Iya, gitu. Walaupun ya benar. gue nggak Iya. summit, tapi minimal gue bisa mandangin Mahameru dari Kalimati gitu sudah. Ya Allah, gue datang lagi ke sini. Iya. Itu aja sih. Jadi apa ya? Ini gokil banget ya. Orang naik gunung sekali aja Semeru itu udah ampun-ampunan, udah angkat tangan, hand up. Tapi lu 7 kali. Dan gue juga perjalanan ini udah ketemu berapa kali sama dia. Dan ke Semeru gue juga udah sampai 7 kali. Iya. Sekali aja muncak itu orang udah, aduh udah deh enggak deh, udah. Tapi benar, ada sebuah puisi yang mengatakan Mahameru aku berjanji, doa tersimpan aku pasti kembali. Dan itu kalau kalian ngomong di puncak itu dipanggil terus loh, hati-hati makanya. Asli. Dan emang juga memang Semeru itu menawarkan keindahan, menawarkan nanti gua kira ada foto-fotonya yang 1, 2, 3, 4, 5 sama Bener, dia asli. nih, kepanggil lagi kembali. Dan itu semesta yang menemukan gitu loh. Itu gokil banget Yang menggiring gitu. ke sana ya. Iya. Tahu Semeru itu selalu Semeru gue iya. balik lagi. Jadi gue planning mau kemana nih. Endingnya Semeru lagi gitu iya, loh. bener. Itu dalam banget maknanya. Mahameru aku berjanji doa tersimpan aku pasti kembali. Dan itu kalau lu diucapin lagi datang lagi. Tapi memang ada beberapa temen yang naik gunung udah sekali aja dan Iya. memang belum dapat feel-nya. Betul. Dan gue ya tadi cermai sampai ke sini sampai ngapain gitu loh. Tapi gue udah dapat feel-nya gitu loh. Terus juga mungkin beberapa gunung lah gitu. Dan itu mungkin Pedo keinginan sekali tuh ke Semeru banget gitu ya. Iya, Dan- pokoknya gue Iya. selalu Mungkin bisa bawa keluarga, rencana sih bawa anak-anak sih. Iya, Cuman iya. belum siap lah Iya, kalau iya, sekarang anak-anak dibawa. Iya, Ya iya, kayak gitu sih, lebih ke Semeru. Karena kan kalau di keluarga gue basic naik gunungnya mungkin gue ya. Iya. Gue menularkan ke yang lain gitu, Iya, iya, ke benar. suami, ke anak-anak. Iya. Ya, sekarang Punya pengaruh anak-anak besar, ya. sekarang anak-anak lagi excited nih, lagi camping itu, Oh, lagi iya. ikut naik gunung. Ya tinggal berjalan aja. Tapi ada beberapa gunung yang gue nggak mau datangin lagi, Kong. Betul. Ada ya benar-benar. Iya, kalau tadi kan lo nanya gunung yang mau gue datengin yang Iya, mana betul. apa? Iya. Gue cuma satu, Semeru. Tantangan. Oke. Semeru gitu. Walaupun Rinjani cantik, tapi Iya. nggak tahu kenapa gue selalu ingin datang ke Semeru. Iya. Tapi ada beberapa gunung yang nggak mau gue datengin lagi gitu loh. Pantangan gitu ya. Bukan pantangan, udah satu kali Udah aja. cukup ya, benar. 2 kali saja gitu, udah. Iya, gue nggak mau ke sini lagi udah. Iya benar. Iya. Kayak gue ke Cermai sama lu, Iya benar. itu gue udah 2 kali. Iya benar. Kalau kayak kemarin lu ke Cermai ngajakin, Iya, gue iya. nggak mau Oh, iya, gitu iya. loh. Oh, Enggak, berarti- Iya, udah, gue udah. Terus ke Salak juga gue cukup sekali.
Itu sudah gitu loh. Iya, Satu iya. lagi ke Guntur. Oh iya. Udah. Iya. Karena gue nggak dapet feel-nya. Iya. Gue nggak dapet momen yang gue bisa duduk sendiri dengan tenang sambil gue ngeteh dan menikmati bakaran yang ada di tangan gue gitu. Itu enak, cuman nggak tahu di gunung itu, di 3 gunung itu gue nggak nemuin. Iya. Gue nggak nemuin Feel itu feel ya. gue menikmati gitu loh. Yes. Jadi yang gunung manapun yang lainnya oke lah. Kalau 3 gunung itu kayaknya gue sudah pernah gitu loh. Oke. Cukup. Iya. Kalau lu ada nggak sih gunung yang nggak mau lo datengin? Nggak ada, semua gunung nggak ada alergi, gue naikin aja semua. Bahkan yang paling eksotis itu menurut gue ya daerah-daerah Sumatera. Iya. Itu gokil banget gunung-gunung Merapi, Singgalang, Tandik, kemudian Dempo. Alhamdulillah sih gokil bener. Aduh, jauhnya minta ampun, sehari 2 hari nggak nyampe, 3 hari, 4 hari makanya. Dan itu daerah-daerah Sumatera. Iya, Sumatera itu Ada, cantik. jadi ada gunung menawarkan tentang keindahan. Ada gunung yang menawarkan tentang apa sih? Perjalanan, Manajemen. Tentang itulah semua, dan itu nggak semudah itu. Jadi selama naik gunung tuh gue dapat ilmu nih, ilmu bagaimana memanage tadi, manajemen, dan itu simpel sebenarnya. Bagaimana menyusun apa sih? Menyusun perbekalan, bagaimana menyusun ini tempat ini di sini, dan itu belajar di manajemen. Dan kedua, naik gunung tuh belajar leadership, memimpin, bagaimana bernegosiasi, bagaimana melobi, bagaimana beranikan diri ke pendaftaran. Itu salah satu naik gunung tuh ilmunya tuh, skillnya. Dan ketiga tuh percaya diri, berani gitu loh. Dan itu ternyata naik gunung tuh banyak ilmunya ternyata. Mengapa orang semakin banyak itu tadi senangnya itu? Karena seninya gitu loh, memanage, menyusun perjalanan, mereng semua durasinya. Dan itu ada di naik gunung semua. Cuman sekarang gue pribadi lucu sekarang karena gue punya kelompok-kelompok baru yang mereka lagi belajar menjadi pemimpin perjalanan. Iya. Dan acak-acakan gitu loh. Iya benar. Gue juga sebenarnya nggak, ketika ada kegiatan gue nggak perlu gue Iya nggak harus show up. gue juga Gue gitu pengen kasih kebebasan mereka. Iya, mereka mau apa lah Nah, gitu. gue mau jalan mana, jalur apa, mau naik apa, gue nggak pernah memberi intervensi. Gue sebenarnya support dari belakang aja gitu. Dan ternyata mereka alhamdulillah ya, dia udah jadi leadershipnya udah kebentuk gitu loh. Seperti itu yang gue warisin sama teman-teman gitu. Ya, jadi kan ada beberapa kelompok yang gua jadikan keluarga lah gitu. Yaitu dianya, kita kemana? Oh, sini. Enaknya dari mana? Ini. Oh, dari sini. Ya dari pas udah nyampe sana ya terserah. Cuman gua harus tetap menentukan kita mau camp di mana. Itu harus gua, Kong. Karena gua nggak mau anak-anak repot nantinya. Iya, bener. Karena gue maunya anak-anak camp, termasuk gua pribadi, harus camp di tempat yang nyaman gitu loh. Yang seharusnya. Gue nggak mau. Ya kalau model kayak kita sih, udahlah pegel-pegel amat, di trek aja, nggak usah buka tenda. Cuma kan anak-anak nggak bisa kayak gitu. Betul. Lebih ke situ sih. Maksudnya gue nge-manage kelompok-kelompok baru nih lebih ke manajemen. Kita camp di sini. Betul. Kita muncak jam segini. Kita turun jam segini, lebih ke situ sih. Kalau urusan teknis lain masih serah. Iya, benar. Gitu aja sih ya sih. Jadi biar mereka meregenerasi aja sendiri. Iya, benar. Wah, luar biasa ya. Kadang ada kok yang gua pribadi, sok-sokan nih anak cewek naik gunung. Mungkin mereka ngelihat ya anak kecil model gua sosok naik gunung. Ya gua kan nggak cerita, nggak pengen disebut gua senior atau apa, enggak. Tapi kalau kamu ingin mengenal saya, ikutlah saya naik gunung. Betul. Maka alam, angin, kabut akan memberitahu siapa saya gitu loh. Kan kayak gitu ya nggak sih? Benar. Ada istilahnya kan begitu. Iya. Karena ya saya juga belajar nih dari hal itu ya. Naik gunung itu jangan meremehkan orang lain. Jangan sekali-sekali meremehkan orang lain. Ternyata orang yang meremehkan itu ada orang yang menolong kita. Betul. Ya, makanya hati-hati nih. Jangan jangan underestimate lah. Nggak bakal bisa banget. Ternyata mereka yang menolong kita loh, seperti itu. Makanya ini tentang kehati-hatian tadi, seperti itu. Betul, karena kita kalau naik gunung itu ya kita sama-sama saling menitipkan nyawa sih sebenarnya. Iya. Seru lah pokoknya, banyak. Oke lah, baiklah Kong. Wah iya. Gak kerasa ya Allah. Gak kerasa. Pokoknya lo berangkat hati-hati, cepat balik, karena setelah lo balik kita harus menyusun gunung-gunung mana lagi yang akan kita daki. Iya. Ini luar biasa. Satu lagi teman-teman atau siapapun yang menonton di luar sana, kita akan melakukan Seven Summit. Amin. Semoga ada sponsor. Amin. Entah dari manapun, kita membuka sponsor. Karena ini obrolannya daging semua ini. Daging sapi. Pokoknya kayak gitu. Tutup dong, Kong. Gimana ya?
Gak bisa saya gua tutup closing ini. Iya. Apa aja lah. Setelah tampong. Doain Kong yang mau melakukan perjalanan ke Gunung Agung dan Raung, saksikan juga di kontennya dia. Siap, Juli Yuli Kong. Iya, thank you. Jangan lupa subscribe dan like dan komen channel dia dan juga berujar. Sampai ketemu di perjalanan sampai ketemu di obrolan saya yang akan datang dan di tempatnya dimanapun berada. Semoga Tuhan selalu memberikan panjang umur dan kesehatan yang luar biasa untuk teman-teman perjuangan. Sampai jumpa di Berujar. Berujar, bebas berujar. Dadah. Beres. Ya. Siap. Ya, berangkat.